Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan tugas tanggung jawab kita. Tapi terlebih dahulu saya mengajak kita mari merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami akan dituntun oleh terang firman Allah. Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami, sehingga firman Allah ini bukan sebatas kami dengar dan kami baca, tapi kami lakukan dengan segera dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Terpujilah Engkau di atas segala nama. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Orang baik pada hal-hal buruk. Mengapa hal-hal buruk bisa terjadi dalam kehidupan orang baik? Mengapa pula orang benar mengalami penderitaan? Pertanyaan ini sering sekali dipertanyakan, seolah-olah Allah tidak adil. Dan pertanyaan ini juga sering tak terjawab. Terkadang kehidupan ini memang sulit untuk dipahami. Namun yang harus kita ingat, Tuhan dapat menggunakan berbagai cara untuk menyatakan kasih-Nya. Bahkan menggunakan rasa sakit untuk sebuah tujuan yang mulia. Seringkali Tuhan menggunakan masa-masa sulit untuk memunculkan kebaikan, untuk menampilkan penyertaan kasih-Nya. Kuncinya, kita harus terus beriman kepada Tuhan. Daniel adalah seorang tokoh teladan dari seorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Firman Tuhan mencatat 3 kali sehari Daniel memiliki kebiasaan untuk berlutut, berdoa, serta memuji memuliakan Allah. Faktanya, kehidupan Daniel tidak mulus-mulus saja Bapak Ibu Saudara. Dia bukan hanya hidup tanpa persoalan, dia hidup dengan persoalan. Para pejabat tinggi dan para wakil raja berikhtiar untuk menjatuhkan Daniel. Dihasutnya raja untuk mengeluarkan surat perintah yang merugikan Daniel. Sebab mempertahankan iman bagi Daniel adalah yang nomor 1. Tetapi karena mempertahankan iman tersebut, Daniel yang tidak bersalah harus diperhadapkan dengan sekumpulan singa yang siap menerkam karena memang mereka sudah dipersiapkan dalam kelaparan. Tapi apa yang terjadi? Singa-singa lapar itu tidak memakannya, bahkan tidak menyentuhnya sedikit pun. Tuhan ternyata melindungi Daniel. Mulut-mulut singa itu terkatup, seolah-olah mereka tidak punya daya kekuatan di hadapan Daniel. Dan kepada Daniel, Raja memberikan kedudukan tertinggi. Melalui peristiwa ini, nama Allah ditinggikan. Allah dinyatakan keberadaannya. Allah dinyatakan kekuasaannya melalui penderitaan yang Daniel hadapi. Melalui penderitaan yang Daniel rasakan. Memang tidak diceritakan Bapak Ibu, tetapi siapa yang tidak takut diperhadapkan di depan singa-singa yang kelaparan? Kita sebagai manusia pasti takut, sudah pasti. Daniel pun demikian. Tetapi iman Daniel yang memampukan dia, dan kuasa mujizat Tuhan yang menunjukkan kepada semua pembaca Daniel bahwa ternyata singa saja tidak punya kuasa, tidak punya kuat untuk memakan Daniel, karena Tuhan melindungi Daniel, orang yang taat beribadah itu. Dalam kehidupan ini, hal-hal buruk bisa saja terjadi. Ibu, bapak, saudara dan saya taat tidak taat, setia tidak setia, penderitaan dapat muncul.
kita tidak diberi jaminan ketika kita setia, ketika kita taat, kita terbebas dari persoalan. Kita terbebas dari penderitaan. Rasa sakit tidak bisa terelakkan. Pergumulan tidak bisa terelakkan dari kehidupan seorang manusia. Namun yang membedakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dengan orang-orang yang tidak percaya itu, yang tidak taat itu, yang tidak setia itu adalah dalam penyertaan kasih Tuhan. Kita dimampukan oleh penyertaan kasih Tuhan. Bersama dengan Tuhan, rasa takut memang ada, tetapi rasa takut tidak menguasai kita. Kita memang bisa gentar, tapi kegentaran itu tidak menjatuhkan kita, karena Tuhan melindungi kita. Kasih Tuhan menaungi diri kita, sehingga kita kuat, kita mampu menanggung segala perkara. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, tidak akan mampu, Bapak Ibu. Kuasa Tuhanlah yang menolong kita, yang mengubahkan rasa sakit serta penderitaan menjadi sebuah kebaikan. Dan yang terutama, di dalam rasa sakit dan penderitaan itu, kita dimampukan untuk terus memuliakan Tuhan. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hidup sebagai orang yang baik, tidak usah takut untuk menghadapi hal-hal yang buruk, karena Tuhan pasti melindungi. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu ini. Melalui cerita Daniel, kami dikuatkan. Sekalipun kami menghadapi penderitaan, pergumulan, kami tidak takut. Karena Tuhan kami melindungi kami. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami ya Tuhan. Kiranya Engkau membimbing dan menuntun kami, sehingga dimanapun Engkau mempercayakan kami berada, kami memuliakan nama-Mu. Kami serahkan diri kami dan keseluruhan aktivitas kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.